Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kembali, yaitu sholat subuh. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada sang uswah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kehidupan ini yang dulunya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menjadi zaman yang terang benderang dan damai seperti ini. Dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa telah mewariskan kepada kita suatu pernyataan yang sangat penting tentang pendidikan, tentang permasalahan pendidikan, yaitu dalam kalimat ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita menyadari bahwa suatu negara perlu adanya regenerasi, perlu adanya penerus bangsa. Mereka adalah anak-anak kita yang kelak akan melanjutkan perjuangan kita, yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Maka dari itu, janganlah orang tua asal-asalan dalam memilih pendidikan kepada anak dan meninggalkan mereka sebagai generasi yang lemah, generasi yang tidak berpendidikan, generasi yang akhlak buruk, materi ataupun pemahaman agamanya. Untuk mewujudkan generasi Rabbani yang dicita-citakan bersama, maka harus dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Tanpa ada perbaikan dalam keluarga, maka tidak akan mungkin generasi berikutnya akan menjadi lebih baik dan terpola sedemikian rupa. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah memberikan beberapa tipologi anak-anak dalam Al-Quran yang kelak akan menjadi generasi yang baik. Di antaranya yang pertama adalah anak sebagai ujian atau cobaan. Yang kedua, anak sebagai pelalai manusia. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Yang keempat, anak sebagai penyejuk pandangan. Mau menjadi apa generasi selanjutnya tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya dari sekarang. Tentunya anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk pandangan, adalah pilihan terbaik bagi orang tua dalam mendidik generasi selanjutnya. Begitu pentingnya pendidikan untuk generasi selanjutnya, sampai Allah memberikan karunia rahmatnya kepada hamba yang beriman dengan janjinya. Dalam Quran Surat At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setiap kita wajib hukumnya untuk bersama mewujudkan generasi Rabbani yang dicita-citakan bersama. Di antaranya, yang pertama, tanamkan ilmu tauhid dengan kokoh. Luqman Al-Hakim pernah mengajarkan kepada anaknya bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, ajarkan kepada anak-anak tentang kewajiban sholat. Tanamkan pada diri mereka bahwa sholat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam diri mereka. Jika manusia dalam keadaan gelisah, gundah gulana, galau merana, dan tidak tahu mau berbuat apa untuk mengatasi permasalahan dunianya, hendaklah mereka memperbaiki sholatnya. Yang ketiga, mengajarkan sunnah dan akhlak Qur'ani. Anak-anak perlu dipahamkan bahwa setiap muslim hendaklah mencontoh suri tauladan sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW.
dalam beribadah maupun kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, perbanyak doa untuk kebaikan keluarga maupun keturunan. Seperti yang pernah dicontohkan oleh nenek moyang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Di antara doa Nabi Ibrahim adalah, "Ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunanku sebagai seorang yang bisa menegakkan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku." Quran Surat Ibrahim ayat 40. Yang kelima, memilih pendidikan, sekolah, atau guru yang terbaik. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang memilih guru atau sekolah sebagai alternatif untuk mendidik anak-anaknya, untuk mengajarkan kebaikan pada anaknya. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi orang tua agar lebih selektif dalam memilih sekolah ataupun pendidikan, agar bisa mengarahkan mereka kepada pemahaman agama yang benar. Walaupun sekolah sudah diberi wewenang untuk mengajarkan dan mendidik anak, tentunya peran orang tua juga sangat penting di luar sekolah. Peran orang tua sangat dibutuhkan oleh para guru agar anak-anak tetap dalam pengawasan yang baik, tetap dalam pemahaman ilmu yang benar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Bila banyak tutur kata saya yang tidak enak, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.